Baik. Lalu Nabi mengatakan, innallaha la yattali'u fi lailatin nisf min Sya'ban. Hadis itu hasan, ada di Tirmizi, ada di Ibnu Majah, Ahmad, dengan riwayat yang sedikit berbeda-beda tapi maknanya sama. Sesungguhnya Allah menilik kan cocok untuk bahasa orang kampung, Pak. Menilik, memandang, memperhatikan pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li'ibadihi, maka ia Allah Ta'ala mengampuni semua hambanya illa tsnatain, kecuali dua, musyrik wa musyahid. Orang yang musyrik, baik musyrik yang jali, yang jelas, ataupun yang khafi, yang tersembunyi. Syirik ya, termasuk percaya ke macam-macam benda ya, syirik riya, tidak diampuni. Wa musyahid itu orang yang menyimpan perselisihan dan dendam. Makanya di wilayah tempat-tempat ahlus sunnah berkembang, bahkan di Hadramaut, di Mesir nggak tahu ini Sya'ban ramai nggak baca apa itu Bu Yahana? Makan, tapi ada zikiran misalnya. Nah, khusus negeri kita Nusantara itu ulamanya memilih kira-kira ayat yang isinya membebaskan kita dari kemusyrikan apa. Nah, mereka mengatakan, oh Yasin, maka dipilih surat Yasin. Jadi Yasin itu simbol dari ayat Tauhid. Kami bertanya kepada guru-guru kita yang tua-tua di Jawa ya, itu ayat Tauhid, maka dibaca. Ya, kalau 3 kali itu kan makanan awam, kalau kiai 40 kali. Di Jawa itu kami punya guru, punya kawan-kawan, ba'da subuh itu wiridannya Yasin 40 kali. Apakah bid'ah? Enggak. Dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW membolehkan seorang sahabat mengulang-ulang baca satu surat. Maka Imam Nawawi nulis kitab Al-Azkar, ada satu bab kebolehan tardidul ayah, tikrarul ayah, mengulang-ulang satu ayat, satu surat menjadi wirid dan zikir. Jadi wirid bahasa Arab itu hanya zikir yang diulang. Wirid di kampung awak artinya pengajian rutin. Pengajian rutin yang disebut wirid. Ya bolehlah ya, cocok logi. Jadi apa yang terjadi malam Sya'ban kini kok? Mulai dari tadi terbenam matahari, Allah menilai kolbu. Dilihat kolbu. Adakah kemusyrikan kepada obat, kemusyrikan kepada jimat, kemusyrikan kepada kubur, kemusyrikan kepada macam-macam? Maka kalau ada kemusyrikan, Allah tidak ampuni. Orang bau baca bismillah, musyrik nak? Enggak. Tapi ketika dia meyakini ubay yang menyembuhkan, musyrik, tidak dapat ampunan. Gitu. Jadi kemusyrikan itu enggak hanya masalah jimat enggak jimat, kubur enggak kubur. Orang berobat bisa musyrik. Karena yang meyakini ada kekuatan selain Allah yang menyembuhkan. Tapi makanya dibatalkan dengan baca bismillah. Bahkan guru-guru kita di Suriah itu lebih ketat. Ya, Syekh Taufik Al-Buti punya ayah Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti. Kami berguru ke anaknya. Kata beliau, siapa yang meyakini nasi yang mengenyangkan, obat yang menyembuhkan, musyrik, tapi tersembunyi. Baik enggak tuh? Tidak diampuni Allah. Nah, maka cara membersihkannya, ulama kita dari dulu, setelah yasinan baca la ilaha illallah, itu rahasianya sebenarnya. Oh, cocok logi? Enggak. Ulama itu kan mengumpulkan riwayat-riwayat yang bercabang-cabang, lalu dikumpulkan, dihadiahkan untuk umat. Jadi rukun 3 boleh. Sholat itu kan kumpulan hadis-hadis, ya kan? Kalau tidak dikumpulkan hadis, itu sholat berantakan, pasti berantakan.
Karena tidak ada hadis yang detail dari awal sampai akhir lengkap. Misalnya subuh 2 rakaat ada, tapi zuhur enggak ada. Dikumpulkan ulama, muncullah namanya rukun 3 boleh. Boleh ngaji rukun 3 boleh? Wajib, bukan boleh. Wajib. Kalau dengan itu mengerti sholat, wajib. Ya. Tapi kalau di Muhammadiyah disebut tuntunan, ya sama barangnya cie aja tuh. Ittiba bahasa Arabnya. Ya, huwa. Ya. Nggak masalah sebenarnya, itu perbedaan istilah. Tapi malam kini ada orang yang anti dan tidak faham dengan para salat itu, malahnya menyebarkan permusuhan. Orang baca Yasin disebutnya ahli bid'ah. Cari musuh enggak? Musyahid. Enggak diampuni orang itu. Dan yang dimusuhi dendam. Apa jatuh sok pintar. Baru temat Timur Tengah lah sok-sok salahnya sama itu. Enggak diampuni. Jadi baik yang menuduh ataupun yang dituduh, yang menyindir, yang disindir harus melepaskan semua kebencian. Itu yang disebut musyahid. Musyahid orang yang menyimpan kebencian di hati. Ya ada benci awak kurang, ya nak, kan ya ada, betul, ngaku lah. Iya, awak kesal ni orang, terbayangnya wajahnya kesal. Akhirnya malam kini lepaskan. Baca istighfar, astagfirullah, ya Allah, tolong lepaskan kebencian kepada si fulan, si anu. Yang aku sadari, tidak aku sadari. Kira-kira kalau orang mengamalkan rahasia di Sa'ban, masuk Ramadan bersih ke hatinya. Itulah kok boleh meminta maaf malam nisfu Sa'ban, mau lewat mulut ataupun WA. Tidak bid'ah. Yang bid'ah itu kalau menganggap malam nisfu Sa'ban itu awak harus maaf-maafan. Jadi maaf-maafan ini cuma malam nisfu Sa'ban, itu baru bid'ah. Emang di luar yang lain enggak gitu. Itu kan aneh. Satu kali dalam hadis yang sahih Imam Muslim, Abu Hurairah pengajian Abu Hurairah itu setiap malam Jumat. Berkumpul mereka di absen sama beliau. Siapa yang hari ini berkelahi, dendam, sakit hati kepada kawannya, memutus silaturahmi, tolong keluar, minta maaf dulu kepadanya, baru kembali ke majelisku. Separuh tuh keluar tuh, sekedar minta maaf supaya bisa mengaji ke Abu Hurairah. Jadi kami pikir-pikirlah lamu, bakok kadang-kadang majelis tuh aneh rasanya, nggak nyaman juga di majelis tuh. Pernah biahan gitu? Pernah Ustaz? Biasa, beliau kan ceramah ya. Imam Hafiz. Pernah nggak antum dapur lagi kita bermajelis tapi nggak nyaman, panas. Ternyata di dalam itu baru di sholat subuh yang nggak kunut hanya benci dengan imam yang kunut. Kejadian itu kejadian mulai itu yang nyaman di masjid. Sebaliknya yang biasa kunut agak kesal imamnya nggak kunut. Itu sama tuh, sama-sama tidak benar itu. Kunut sunat kok masih dipersoalkan. Tapi kalau di masjid kita lah biasa kunut, ya kunut saja. Pakai adab, menghormati orang yang mendirikan dan mewakafkan masjid, kira-kira begitu. Ya? Jadi baca lo mendapatkan ampunan Allah. Kalau awak dapat ampunan Allah, itu sudah kewalian kecil, wilayatun sughra, wali ketek lah, jadi kekasih Allah wak. Maka kalau meminta malam itu setelah melepaskan kebencian, pasti doanya mustajab. Yang penting yakin. Kira-kira maka kami buka-bukalah satu kitab judulnya At-Tafsirah karya Ibnul Jauzi.
Al-Hafiz Ibnul Jauzi, murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi ahli hadis, mengkritisi banyak orang tapi hanya memuji bab itu. Apa kata beliau? Nisfu Sya'ban itu adalah malam termulia kedua setelah Lailatul Qadar. Kilonya ada rahasia cik leh. Nisfu Sya'ban itu malam diangkatnya amal-amal. Dia amal. Jadi ada namanya laporan mingguan, Senin dan Kamis. Ada laporan tahunan, itu nisfu Sya'ban. Maka Allah pandang lain beristighfar wa malamiko, lain memaafkan orang malamiko. Semua amal walaupun sembahyang tak khusyuk itu diangkat. Lain khusyuk sembahyang maghrib tadi nak? Tak kan? Jujur. Banyak pikiran kan? Maafkan orang hari ini, tidak syirik. Itu diangkat, diterima. Allah maafkan. Ya sudah. Kan khusyuk nggak wajib. Ya? Tidak Allah maafkan. Bagi kira-kira. Le siap membuang dendam? Maka kita niatkan malam kini, Bismillah, ya Allah, jika ada rasa dendam, kebencian di hatiku, tolong cabut, tolong lepaskan ya Allah. Begitu juga jika ada orang merasa dendam kepadaku ya Allah, tolong berikan kerelaan di dalam hatinya. Amin ya Rabbal Alamin. Lah, apa mah? Insyaallah. Apakah ada amal khusus malam nisfu Sya'ban? Itu banyak pertanyaan. Ya, mungkin banyak yang bertanya, akan dijawab salah kini kalau ya. Tidak ada amalan khusus kecuali dua tadi. Pertama, menghalau kesyirikan dari kalbu, berarti amal kalbu. Yang kedua, menghalau semua kebencian dalam kalbu, berarti amal malam kini yang paling inti apa? Amal kalbu. Baku baca Yasin, sebab Yasin itu paling mudah diserap oleh kalbu. Bakok tahlil itulah pembebas dari semua kesyirikan. Tapi ada syaratnya kalau baca tahlil. Di dalam hadis Imam Bukhari dikatakan Allah mengharamkan neraka terhadap orang yang mengatakan la ilaha illallah min qalbihi aw nafsihi. Ini kami ulang-ulang. Dibacanya dari dalam kalbunya atau dari dalam dirinya. Nah, itu dua makom tuh. Jadi orang baca la ilaha illallah ada dari kalbunya, ada dari jiwanya, pikirannya. Itu beda cara. Yang pentingnya membaca. Kalau dalam jiwanya berarti sadar yang baca. Kalau dalam kalbunya merasakan rahasia kalimah yang baca. Nah, itulah yang didapat dalam talqin zikir ulama-ulama ahli zikir. Nah, kalau ingin mendapatkan rasa itu harus diambil dari ahlinya. So ahlinya itu ngambil dari gurunya bersambung kepada Rasulullah. Itu tidak bisa dibaca dari buku. Di buku ditulis 1000 kalimat khusyuk. Kita baca tidak jadi khusyuk. Ya, khusyuk itu rasa yang ada di kalbu seorang hamba Allah yang kemudian ini ajarkan rasa itu kepada muridnya. Sebagaimana Al-Quran, cara baca sa itu kan ditiru zahirnya, batin itu bisa ditiru, bisa dirasakan. Ya. Namanya talqin zikir, talqin bimbingan zikir. Talqin tidak hanya untuk orang yang mati sakarat, tapi talqin itu lebih utama untuk orang yang hidup. Kita yang masih hidup. Jadi tidak ada amalan khusus dalam bentuk apapun. Jadi boleh baca Yasin, boleh baca Al-Kahfi, boleh baca Qul 1000, boleh, tidak masalah. Yang penting tidak diyakini bahwa Nabi membaca Yasin malam nisfu Sya'ban. Itu. Yang Nabi perintahkan apa? Cuma dua tadi. Buang musyrik, buang permusuhan.
namo tinggal di kampung kan dia kadang-kadang ada bergesekan. Inilah hebatnya orang di Sebarang. Di Sebarang, di Jawa, di Banten, di Betawi, di Lombok, di Kalimantan, di Susaban itu ngumpul. Lalu mereka baca doa, mengirim doa untuk orang-orang yang sudah wafat. Lalu maaf-maafan. Habis makan maaf-maafan untuk masuk ke hadis tidak musyahin. Itu kreativitas ulama kita di lokal. Tapi dek kawan kadang tak mengerti persoalan mengambil dalil dengan dalil itu berbeda. Makanya main bid'ah-bid'ah aja. Itu yang kita sedihkan. Itu tugas buyahan nanti di MUI sama Ustaz Nasrullah kan. Ya masalahnya kan tak di rumah ya. Jadi kita tak bisa berjalan memperbaiki itu. Dulu kami pernah di satu lembaga, kita pindah-pindah kota buat training, dan itu menyedihkan. Para ustadz itu kiranya menjadi agen penyebar hadis palsu. Itu fakta pertama. Dan kedua, para ustadz yang tahu hadis ketek telah berani menyalahkan amalan orang yang ada di kampungnya, padahal tidak tahu sejarah amalan itu apa. Kita bersyukur kepada Allah, kita punya guru-guru yang membimbing itu. Jadi tradisi yang ada di Kampawa itu bukan tradisi Rawa, itu tradisi dibawa dari Mekah, dibawa dari Yaman, dibawa dari Suriah, dan itu sama, tak jauh beda. Tahlil la ilaha illallah itu banyak tadi di Yaman, itu banyak di Suriah, di Lebanon itu banyak. Guru-guru kami tahlil itu gitu, la ilaha illallah, biasa aja. Data kalau di Mesir buyahan sama. Cuma mungkin kita kaget-kaget kalau ada orang apa Joshua apa namanya ya, itu bukan keserupan, itu keasikan namanya. Itu tarekatnya tarekat Saman. Dulu kami ketika ketik umur 11,5 sama jo buyahan mambik kaji itu ke Buya Datuk Sati Hasan Basri Jalil. Tapi tiba di awak setiap tahlil afdalul zikri la ilaha illallah pingsan, kalau tidak berteriak kecek orang ari tengek orang tua-tua. Tidak, kita teringat Allah. Cuma karena badan masih kete, akal belum sempurna, diagih kalimah itu langsung dibawa dan sering pingsan kan semua. Pernah dulu lagi sholat pingsan. Pembuyahan tuh ya. Gimana nak ngaku-ngaku kan? Kita expose segini. Apa sebab itu expose? Kami beraja hikam dulu ke Buya Nu'man Bashir, masih remaja itu Buya Nu'man. Kiranya pengarang kitab hikam tuh lah dilewat, tidak buyahan kuburan orang tuh Imam Ibn Athaillah As-Sekandari, termasuk guru Ibn Athaillah namanya Abdul Abbas Al-Mursi. Tapi ke Husaymara enggak, Abdul Hasan Syazili sempat. Masya Allah, dulu je pergi kan. Tapi ke Uzbek awak dulu. Ya, silsilah zikir orang Sunda itu ke Uzbek. Kami alhamdulillah 2019 Allah izinkan berziarah, ngecek tahun wafat. Itu girangnya bukan main. Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi. Kemudian yang lebih tua dari beliau Imam ahli hadis Imam Bukhari, masih banyak. Akhirnya dituduhlah kami itu kuburiyun. Tahu kuburiyun tak? Disebut penyembah kubur. Ya tidaklah. Kita dikubur bukan minta ke dalam kubur. Kita dikubur tuh doain yang di dalam kubur. Ada kita minta ke dalam kubur. Haram hukumnya, syirik itu. Kita ke kubur ya ziarah kubur, selesai mengingat kematian, mengenang jasa, lalu mencatat sejarah. Kalau disebut kuburian artinya pemburu sejarah ahli kubur, betul.
Atau yang kedua, orang yang suka melihat kematian di kubur. Insya Allah betul. Tadi kita sempat ziarah ya ke Syekh Abdul Ghani Batu Basure. Syekh Abdul Ghani itu punya murid Buya Zakaria di Padang Panjang ya, Manalung. Buya Zakaria itu punya murid namanya Buya Basir, ayah beliau mursyid tarekat Naqsyabandi. Aku orangnya kesama jago muslim Bapak di Mesir, cuman beda manhaj kan. Sama-sama Azhari ya. Tadi kan kita ziarah, alhamdulillah. Jadi antum udah lihat tuh ya, ini cicit dari keilmuannya Syekh Abdul Ghani An-Nablisi. Alhamdulillah ya. Kembali ke yang tadi, kesimpulan sederhana kajian malam kita. Malam nisfu Sya'ban adalah malam termulia setelah Lailatul Qadar. Maka kami berharap, walaupun Indah ingin menggurui ya, tapi kami berharap tahun depan nisfu Sya'ban, kalau tidak ada pengajian, buat zikiran apalah, yang penting orang ngumpul sudah tuh salam-salaman. Kalau bisa makan-makan, alhamdulillah. Kalau bisa siang itu dikubur, makannya nanti malam-malam. Bisa ada Pak? Tidak bisa deh. Kita sebutkan bacaan hadis itu boleh. Kalau perlu kami sengajakan pulang. Tidak usah bayar tiket. Untuk kampung apa hendak kita buat? Enak. Insya Allah ya, kalau mau kita buat apa yang dulu dibuat oleh sahabat Nabi, oleh ulama-ulama kita di Hadramaut, oleh ulama-ulama kita di Mekah ya. Kalau seorang yang ingin mendapat ridha Allah dengan meninggalkan dunia, maka yang dia lakukan dua hal. Satu, yatrukuha marratan binadaratiha wa na'imiha. Tinggalkan dunia itu gemerlapnya. Bukan berarti tinggalkan pekerjaan Pak, tinggalkan lifestyle pencinta dunia. Itu maksudnya. Nadarah itu artinya lifestyle, gaya hidup. Contohnya apa? Handphone setiap bulan ada yang baru nggak? Ya, antum kalau cinta dunia itu kalau keluar handphone baru itu nyesek. Handphoneku ya mau ganti lagi. Levelnya naik beda Pak. Kalau anak SMA, SMP, ya, kuliah itu mainnya di handphone, motor. Tapi kalau sudah kerja, sudah punya penghasilan yang lumayan tinggi, itu lifestyle-nya apa? Mobil, ganti-ganti mobil, nyesek gitu ya. Apalagi mobil Jepang, tiap tahun ada gantinya. Bener nggak? Udah keren tahun ini, tahun depan nggak keren lagi. Sama, ibu-ibu kan, bapak-bapak tahu nggak? Ada beberapa tas ibu-ibu itu lebih mahal dari mobil. Kalah Pak, 4 Avanza ke bawah itu. Ke bawah itu. Ada. Ya, kita lihat. Sesekali saya lihat juga, wah di pesawat itu ya, di tempat lounge itu sengaja taruh depannya. Wah, lagi makan. Kalau kita kan naruh tas kan di bawah, ini di atas Pak. Nah, kenapa? Harganya 4 kali Avanza. Berat itu Pak. Itu lifestyle yang bikin capek ya. Tapi kalau antum sanggup, boleh tapi jangan dijadikan lifestyle. Itu kalau dijadiin pesantren menjadi satu Pak ya. Ya, kalau masjid berapa Pak biayanya nih? Berapa M mau dibuat ini? 16. Ya, udah berapa persen tuh ya? Allahu Akbar. Ternyata orang Indonesia itu kaya-kaya Pak. Orang Indonesia itu banyak duit. Mau tahu? Coba cek. Di Perancis itu yang paling banyak datang orang Indonesia, sama orang Cina, orang Korea. Ya enggak? Umroh setiap bulan berapa ribu orang Indonesia umroh. Banyak fulus Pak. Apalagi Singapura, coba lihat ya, ramai nggak? Ramai sekali
Untungnya sekarang ada peraturan tidak boleh banyak-banyak nyimpen di bank luar negeri ya. Baik. Jadi yang pertama, tinggalkan lifestyle-nya. Itu baru orang disebut meninggalkan cinta dunia. Tapi belum cukup. Belum cukup. Udah meninggalkan itu, nanti makan hati juga, malu juga. Kenapa? Belum mengatakan yang kedua. Supaya tidak ingat juga kemilau dunia, maka fala tuqbil ila ahliha. Jangan kamu sering-sering gabung, join, ketemuan, ngedate dengan ahli dunia. Kita udah ninggalin lifestyle begitu ya. Ibu-ibu misalnya udah ninggalin lifestyle tas, tapi masih arisanan sama mereka ya. Udah, nanti balik lagi begitu lagi. Kawan kita ingin tobat dari narkoba, udah tobat, udah berhasil sekian bulan, terus gabung lagi sama temannya, ngafe lagi sama temannya, sesama mantan, lama-lama balik lagi. Nah, ini yang dikatakan oleh ahli qalbu yang dulu mengatakan kepada pembunuh 100 orang. Apa kata beliau? Tinggalkan kampungmu. Kampungmu di situ artinya tinggalkan komunitasmu, tinggalkan ahli-ahli dunia. Bukan berarti kita gak kerja, bukan berarti kita tidak bergaul, bukan. Tapi kita gak lama-lama. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW. Wal yasa' baita. Hendaklah rumahmu kamu buat lapang. Maka beberapa guru kita yang mengatakan rumah bagus itu sunnah. Bukan bagus itu mahal Pak, tapi bagus itu kita buat nyaman, senyaman mungkin. Itu yang disebut wal yasa' baitak. Nah, sudah nyaman belum di rumah? Nyaman gak sama pasangan kita? Nyaman gak main sama anak-anak kita? Kalau udah antum udah dapat sunnah berumah tangga ya. Apalagi kata beliau, Bapak saudara Allah, kenapa kita kalau ingin taat kepada Allah lalu kita dapat musibah, dapat ujian? Ternyata ada hadisnya, dan hadis itu diulang maknanya oleh Imam Abdul Hasan Ibn Sa'id Ad-Dainuri. Apa kata beliau? Ba'du masyayikhina yaqulun, sebagian masyayikh kita berkata, man ta'arrada li mahabbatihi ja'athul mihan wal balaya bil awqar. Siapa yang berusaha cinta kepada Allah, menjalankan amalan-amalan para pencinta kepada Allah, maka dia harus siap-siap mendapatkan ujian. Karena cinta itu dibuktikan dengan ujian. Kalau antum nggak siap diuji, jangan jatuh cinta kepada Allah. Ujian seorang laki-laki ketika mau melamar seorang perempuan apa? Si perempuan mengatakan, mas, ini maharku. Berani kasih? Berarti cinta, lulus pertama. Benar gak? Ya. Kalau udah cinta kepada pasangan, nanti kita diuji oleh pasangan kita. Kalau istrinya hamil, tiba-tiba apa namanya itu? Kalau lagi pengen-pengen itu ngidam. Udah pulang-pulang, kita bawa hujan-hujan, tahu-tahu istrinya bilang apa? Udah nggak mau mas, gitu. Ya, kesel nggak? Kalau antum kesel, itulah ujiannya. Tapi kalau tambah cintanya, ya Rabb, ya ternyata begitu tuh asik Pak. Begitu tuh seru gitu. Kalau nggak gitu nggak cinta namanya. Ya. Yang nggak begitu tuh di surga, enak semuanya. Sabar, ini bukan surga. Jadi kalau antum menikah ada ombaknya, ada badainya, ada gangguannya, itu wajar. Kenapa? Ini bukan rumah tangga di surga, ini rumah tangga di dunia. Maka jangan pandang istri kita seperti Khadijah. Khadijah itu penghulu perempuan surga. Begitu juga
seorang perempuan jangan pandang laki-lakinya seperti Nabi Muhammad, nggak mungkin. Ya, Nabi Muhammad pernah ngambek sama istrinya Aisyah, sama Hafsah, sama Uslamah, pernah. Sampai kemudian Umar bin Khattab kemudian datang mencari Hafsah, ditarik bajunya Hafsah, dikatakan, hei, kamu sakiti Rasulullah bagaimana? Apa yang kata-katamu yang membuat Rasulullah sakit? Benar kamu ditalak? Dia bilang, wallahu alam, wallahu alam. Cuma gitu doang. Hafsah pun gak mengerti Rasulullah mentalaknya atau apa. Ternyata Rasulullah SAW bersumpah untuk tidak pulang ke rumah selama sebulan. Maka kemudian Umar datang ke tempat Nabi. Nabi lagi berkhalwat, Pak. Ini Nabi aja pernah ngambek sebulan. Antum ngambek 3 hari udah bilang talak. Ya, baru ngambek 2 hari 3 hari udah bilang aku cari yang lain. Ya, gimana mau jadi kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jauh, ya. Maka kalau kita belum mengamalkan sunnah Nabi berumah tangga, jangan terlalu tinggi rate-nya kepada istri. Ya, biasa-biasa aja. Istri kita biasa-biasa aja, manusia biasa kok, ya. Semoga rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Banyak-banyak salawat di rumah biar adem. Orang yang kurang salawat di rumahnya, rumah tangganya panas. Baik. Bagian akhir, ya. Sebenarnya ada beberapa lagi. Beliau mengatakan min fasadit tab'i at-tamanni wal amali. At-tamanni wal amal. Ciri-ciri orang itu rusak karakternya. Karakternya udah rusak. Karakternya nggak bener. Kita ini rusak apa enggak? Apa indikatornya? Beliau katakan indikatornya ada 2. Banyak tamanni. Apa arti tamanni? Berharap-harap, berandai-andai. Suka berandai-andai kan? Yang kedua wal amal, angan-angan, panjang angan-angan. Apa bedanya? Berharap, berandai-andai itu terhadap masa lalu. Angan-angan itu masa depan. Contohnya begini. Seumuran orang itu dia sudah sukses baik di agamanya. Kalau ada lagi orang sukses di dunia, terus mengatakan, coba kalau saya dulu sekolah tinggi-tinggi. Nah, itu namanya tamanni. Atau si penceramah, si ustadz, ilmunya kok nggak nambah-nambah, terus bilang, coba kalau saya nggak sibuk, saya akan baca 7 jam sehari. Itu namanya apa? Teman, udah mulai aja baca setiap hari 1 jam, 2 jam. Ya, sudah mulai baca belum? Perintah pertama turun apa? Iqra. Maka umat Islam kalau nggak suka baca, dia sedang meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu nggak perlu membaca buku, karena sumber dari buku-buku itu sekarang ada di dadanya. Maka beliau cukup membaca yang dalam kolbunya. Iqra kitabak, begitu, ya. Bacalah kitabmu. Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan, maka beliau seperti library yang berjalan. Pernahkah kita menyebut ustadz kita sebagai perpustakaan berjalan? Itu nggak ada, Pak, itu bohong itu, ya. Nggak ada ustadz itu yang perpustakaan di jalan, ya. Yang ada itu cuma Rasulullah SAW, atau di zaman tabi'in, tabi'in, atau ulama-ulama terdahulu. Dulu ulama-ulama kita ketika terjadi barbar memasuki Baghdad, semua kitab-kitab dibakar. Lalu beberapa ulama mengatakan apa? Seandainya semua yang dibakar itu diminta tulis lagi, aku sanggup menulisnya dari awal sampai akhir. Hafalan orang begitu dulu, karena nggak makan micin, ya. Kita makan micin semua, Pak. Kayaknya harus ada mie Aceh tanpa micin, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Wal amal, apa arti al amal? Angan-angan untuk masa depan.
Jadi kalau ingin jadi kekasih Allah, udah mulai malam nanti, mulai tahajud, mulai zikrullah. Kalau ingin menjadi orang kaya, mulai sedekah malam-malam ini, besok pagi. Karena ciri-ciri orang kaya itu bukan yang numpuk harta, tapi yang suka berbagi. Suka bagi-bagi, antum kaya. Karena orang kaya itu yang kebutuhannya sudah cukup, lalu dia ingin berbagi. Ini yang disebut al-ghina ghinan nafs. Kaya itu kaya yang ada dalam perasaanmu. Oleh karena itu mungkin saja orang berumah bagus, mobilnya banyak, tapi mentalnya miskin. Mungkin saja orang jabatannya tinggi, tapi masih merasa disaingi. Itu orang-orang yang udah agak ghinan nafs. Tapi ini harus balance juga, ya. Kalau nggak balance, nanti nggak mau maju-maju, ya. Nah, apa kata beliau? Ciri-ciri orang yang rusak karakternya, pemalas, yang benar-benar pemalas, munafik, benar-benar munafik, dia cuma berangan-angan. Contoh, ada orang ingin berhenti ngerokok, coba kalau sebentar, udah ngerti aja, ya, nggak usah berangan-angan. Sorry yang ngerokok ya, saya nggak mengharamkan rokok Pak, tapi saya mengharamkan untuk diri saya sendiri. Maka saya bernazar untuk tidak merokok. Tapi guru-guru saya sebagian merokok, cuma sebagian juga tidak merokok. Karena di Quran tidak ada dalil mengenai rokok, maka wajar ulama kita beda pendapat. Benar nggak? Ada di Quran. Yang ada khamar ada, tua. Tapi kalau rokok nggak ada. Maka antum yang semangat mengharamkan rokok, cukup haramkan untuk diri sendiri dan orang-orang sekitar. Kalau ada orang yang beda faham sama kita, dia tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala, ya, semua kita akan dihisab. Akhir surat At-Takatsur apa? Nggak apa surat At-Takatsur? Akhir surat At-Takatsur, setiap nikmat akan ditanya. Apa bahasa Arabnya? Yang kenceng. Summa latus alunna ma'izin anina. Itu kalimat dahsyat Pak. Pakai la. La itu sungguh, benar-benar. Terus belakangnya pakai nun taukid, benar-benar. Jadi dua kali Allah itu sungguh-sungguh. Kemudian kamu akan benar-benar ditanya, sungguh benar-benar ditanya dengan semua nikmat yang kamu pakai. Nikmat nggak ngerokok Pak? Dihisap nanti. Ya. Udah dulu ya. Oh, masih ada waktunya. Masih ada waktunya ya. Imam Ibn Sa'ih ini, beliau pernah juga mengatakan, mal ma'rifah, ketika ditanya apa itu ma'rifat kepada Allah. Kan orang sering ngomong ma'rifat ya. Apa yang disebut bermakrifat kepada Allah? Beliau berikan contoh, bukan teorinya, itu boleh kasih contohnya. Ru'yatul minnah fi kullil ahwal. Engkau mengenal Allah, bermakrifat itu, bertauhid itu, engkau menyaksikan ada pemberian Allah di setiap keadaan. Ini berat ini. Bagi orang yang belum faham berat. Tapi kalau untuk sudah faham, itu tidak berat. Setiap keadaan kita dua aja, senang, susah, ya, sakit, sehat, rezeki lapang, rezeki sempit, bener kan? Cuma dua itu aja, dua aja bolak-balik terus, bolak-balik. Waktu kita cuma dua itu aja, cuma dua itu waktu kita. Apa kata beliau? Menyaksikan anugerah Allah di setiap keadaan. Ketika kita senang, kita menyaksikan bahwa ini kebaikan dari Allah. Kebaikan itu dua Pak. Kalau kita berbuat jasa, orang puji. Kalau kita memberi materi, kemudian orang berterima kasih. Itu dua-duanya sama.
Kalau saya memandang itu pujian dari makhluk, maka ini tidak disebut berma'rifat. Tapi kalau saya memandang orang itu sedang memuji Allah, karena Allah sedang menutupi aibku dan menunjukkan kebaikanku. Antum begitu enggak? Kalau orang puji kita, apa adab kita? Ya Rabb, Engkau sedang sembunyikan aibku, Engkau sedang tampilkan kebaikan-kebaikanmu. Maka yang dia puji itu adalah Allah Ta'ala. Ini makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Dia, milik Allah Ta'ala, pemilik alam semesta. Maka ketika orang puji kita, dia enggak puji kita, Pak. Dia sedang puji Allah. Karena kalau kita enggak berhak dipuji. Makanya para pencinta itu ada dua, pencinta simpatisan, ada cinta hakiki empati. Maka murid terbagi dua, ada murid musiman, ada murid abadi. Jamaah musiman, ada jamaah abadi. Bedanya apa? Masih ingat kejadian guru kita, ya? Saya mengambil guru saya, ya? Agim. Walaupun saya nyantri, beliau nggak nyantri. Saya dokter, beliau nggak dokter. Saya bisa baca kitab, beliau saya nggak tahu bisa baca kitab atau enggak. Bagi saya waktu kecil yang menghibur akhlak saya itu adalah beliau. Rekaman-rekamannya, kajian-kajiannya, ya, itu betul-betul beda. Ketika beliau nikah lagi, ibu-ibu benci beliau nggak? Bapak-bapak yang benci beliau juga. Itu tanda kalau cintanya antum itu cinta tentang pikiran kita, tentang Agim. Apa yang kita pikirkan? Agim tuh orang suci, nggak mungkin loh dia nikah lagi. Masa orang suci nikah lagi, syahwatnya gede banget gitu, ya. Jadi kita sedang memuji pikiran kita sendiri, bukan sedang memuji dia. Maka seorang artis ketika ditanya, kamu maunya suaminya kayak gimana? Kayak AA gitu ya. Dulu ibu-ibu ngomong gitu ke saya. Ya kalau Agim yang poligami nggak apa-apa, kalau Ustadz jangan, masih bukan mahasiswa katanya. Ya satu aja belum waktu itu ya. Ternyata ketika Agim nikah, dia yang pertama menghujat Agim. Kenapa? Karena cintanya cinta simpatisan. Muridnya murid musiman. Ini yang disebut makomnya, makom kazib atau makom sadik. Murid yang sadik, gurunya gimana aja, dia tahu gurunya kan bukan nabi. Yang tidak dosa cuma nabi. Maka salah satu sifat wajib nabi tidak boleh ada dosa. Salah satu sifat wajib ustadz adalah pasti berdosa, pasti punya salah. Jadi Bapak Saudara, Allah jangan overestimate, jangan terlalu berlebihan memandang ustadz, jangan berlebihan menambang figur.